Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurpita, nomor absen 13, akan menjawab pertanyaan. 1. Menurut saya, yang didapat setelah mengetahui atau mempelajari sejarah peradaban Islam dalam berbagai periodisasi. Sejarah merupakan masa lampau manusia, baik yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam, sehingga sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Yang kedua, mengapa sebuah peradaban dapat berkembang maju kemudian hancur? Suatu peradaban dapat berkembang maju yakni karena adanya pendidikan dan kemajuan eptek. Serta hancurnya suatu peradaban dapat terjadi karena adanya perang yang berkepanjangan, adanya rasa sombong yang berlebihan, munculnya peradaban baru, serta adanya konflik internal di dalam peradaban itu sendiri, yaitu saling memperebutkan siapa pengganti penguasa, hingga akhirnya suatu peradaban akan berada pada tahap keruntuhan jika sang penguasa tidak disukai oleh rakyatnya atau adanya kebencian oleh mayoritas masyarakat pada pemimpinnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibah, nomor absen 9, akan menjawab pertanyaan yang pertanyaannya, menurut Anda sebagai mahasiswa hukum keluarga, signifikasi apa yang didapat setelah mengetahui atau mempelajari peradaban Islam dalam periodisasi sejarah terhadap kehidupan secara umum? Jelaskan. Menurut saya yang didapat setelah mempelajari dan mengetahui peradaban Islam dalam periodisasi sejarah terhadap kehidupan adalah saya lebih mengenal jauh tentang peradaban Islam yang dapat memberikan informasi kepada kita bagaimana proses perjuangan orang-orang dahulu yang dialami untuk menyebarkan agama Islam, dan dapat memberikan informasi mengenai asal-usul khazanah serta kebudayaan, kekayaan, dan keahlian di bidang-bidang lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam dahulu, dan juga dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangan orang dahulu. Yang kedua, kemukakan alasan Anda mengapa peradaban Islam dapat berkembang maju dan kemudian hancur. Peradaban dapat berkembang maju yakni karena pendidikan dan kemajuan eptek, prinsip kejujuran dan integrasi yang kuat, dan adanya kerja yang baik. Adapun hancurnya suatu peradaban terjadi karena adanya perang yang berkepanjangan dan rasa sombong yang berlebihan, serta munculnya peradaban baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmatus Soleha, nomor absen 25. Saya akan menjawab soal middle test dari Ibu. 1. Menurut Anda sebagai mahasiswa hukum keluarga, signifikasi apa yang didapat setelah mengetahui atau mempelajari sejarah peradaban Islam dalam berbagai periodisasi sejarah terhadap kehidupan secara umum? Menurut saya, setelah mempelajari sejarah peradaban Islam, kita dapat mengetahui kehidupan dan perjuangan orang-orang zaman dahulu ketika menyebarkan agama Islam.
Sejarah juga melatih seseorang untuk menganalisa atau mempergunakan nalar dalam mengaitkan antara suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dapat meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan mendasarkan pada peristiwa sejarah masa lalu. Sejarah juga merupakan cerminan masa lalu untuk dijadikan contoh dan pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang. 2. Kemukakan alasan Anda mengapa sebuah peradaban dapat berkembang maju dan kemudian hancur. Peradaban dapat berkembang maju karena pendidikan dan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingginya pendidikan dari suatu negara berpengaruh terhadap majunya negara tersebut. Dan kemudian kenapa hancurnya suatu peradaban dapat terjadi karena adanya perang yang berkepanjangan dan adanya rasa sombong berlebihan. Serta hilangnya kemampuan berperang juga menjadi alasan hancurnya peradaban. Mereka hancur karena sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk mempertahankan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sereliani, nomor absen 42. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Nomor 1 yaitu menurut saya, setelah mempelajari sejarah peradaban Islam yang dimulai dari masa pra-Islam, yaitu saya dapat memahami dan mengetahui sejarah peradaban Islam pada zaman dahulu yang dapat diambil hikmahnya agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali, dan dapat juga mengambil pelajaran dari keberhasilan pada masa dahulu seperti keberhasilan Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah Islam, zaman keemasan pada masa khalifahan dinasti Abbasiyah yang mensejahterakan masyarakat, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta adanya pelajaran sejarah peradaban Islam ini. Saya mengetahui tempat-tempat bersejarah dan mengetahui para tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Selanjutnya nomor 2. Menurut saya, mengapa sebuah peradaban itu dapat berkembang maju dan kemudian hancur? Dikarenakan sebuah peradaban itu sangat ditentukan oleh kemajuan dan kemunduran ilmu pengetahuan, di mana kalau sebuah bangsa peduli pada ilmu pengetahuan, maka bangsa tersebut akan mengalami kemajuan. Sebaliknya, jika dalam bangsa tidak memperhatikan, tidak memperdulikan ilmu pengetahuan, maka bangsa tersebut akan mengalami kemunduran. Coba kita ambil contoh pada masa Khalifahan Abbasiyah, di mana pada masa tersebut mengalami kejayaan seperti banyaknya lahir cendekiawan muslim seperti Al-Kharazmi, ahli matematika, Ibnu Rusdi dan Al-Ghazali, ahli filsuf, serta Ibnu Sina, ahli kedokteran, dan banyak lagi. Dan mengapa sebuah bangsa tersebut mengalami kemunduran? Karena adanya cekcok antar internal, seperti ingin mengganti siapa pengganti penguasa, adanya perpecahan umat, serta tidak bisa menjalankan dan mengaturkan sebuah bangsa itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.